kalau misalnya iya di krok-krok itu Mel, beli minuman es teh gitu. Es batunya paling banyak dia. bukan beli minuman tapi Beli es batunya. Hai guys, welcome to channel YouTube Adis Lebas Pasi Hitam. Nah, sekarang aku mau ngebahas sosok yang selama ini dipanggil Papa Bear. Karena ternyata benar nih, di IG-nya Meli itu ada Berry. Kalau mau ngasih job, coba kontak aja Papa Berry. Ya, 08. Ada gitu semua Ada, ya? Walaupun kadang-kadang halu dipikirnya itu Meli atau nggak dipikir itu Lilis. Masa segitunya? Di WhatsApp-in, Kadang-kadang Kak, ini Meli kan gini. Oh, jadi ternyata gitu ya. Banyak itu gitu ya. banyak banget. Kadang-kadang jam 1 pagi loh. Kita nih kan juga manusiawi ya. Iya, yang butuh tidur tiba-tiba jam 1 telepon atau enggak video call. Bini gue kadang siapa gitu. Ya fans gue. Istri gue paham udah. Tiba-tiba ada video call tuh ya paling fans. Ya nggak mungkin siapa tiba-tiba nggak ada namanya. Nggak ada nama ya. Buat para penggemar, memang sebagai seorang manajer itu benar-benar yaitu harus dari A sampai Z lagi balik ke A ya, harus benar-benar dibatasi, dilindungi, dijaga. Betul. Gitu ya gitu. Nah, kalau Meli fansnya apa ya namanya? Karamel. Ih, karamel. Tahu dong, walaupun gua kadang-kadang Sabar ya. Untung Meli doang lu nanya. Kalau yang lain baru gue pusing. Untung episode Meli. Coba kalau episode yang lain baru gue pusing. Siapa ya? Seberapa dekat Meli sama Karamel? Kalau gue bilang sih dekat banget. Ya? Gue bilang dekat. Cukup dekat lah. Dia ada grup-grupnya kok. Oh gitu. Cuma ya gue tidak ikutan di dalam grup. Better gue tidak mau ikut lah. Maksudnya ada admin-adminnya dan grup-grupnya. Pertama kali lo megang Meli, dia bisa dibilang satu-satunya yang juara yang dari Jawa, Pulau Jawa ya. Karena selama ini kan Sulawesi gitu-gitu kan. Betul. Nah, sosok anaknya juga diem gitu nggak sih? Ya nggak sih? Ya, kalau gue taunya diem ya. Kalau menurut lo gimana? Enggak sih, cerewet. Cerewet? Hah? Meli itu cerewet ya. Papa Bear ini. Dan kadang-kadang suka skip. Emang aku hari ini ada latihan, kan udah ada di jadwal deh. Kan tadi aku udah. Oh, Meli, kamu pelupa ternyata. Kadang-kadang gitu. Dek, kadang-kadang gue mesti ingetin, Dek, jangan lupa ya. Kalau misalkan jadwal agak padat, biasanya gue suka ngebangunin. Karena RM-nya kan satu apartemen, jadi enak bisa ngedor gitu. Kadang-kadang udah gedor aja. Ditelepon nggak diangkat nih, di ini nggak diangkat ya. Kadang-kadang ya jadwalnya kan lumayan padat nih. Habis apa, pulangnya jam berapa, ya suka bablas, masih anget kan, suka bablas lah, suka bablas ya, kita paham lah. Cuma kan ngeri-ngeri sedep juga dimarahin kan gitu. Berarti dia bisa dibilang tumor ya, tukang molor? Dia tuh nggak bisa tidur cepat, tapi begitu emang ada tidur tuh lumayan. Panjang, kebo, susah dibangunin. Meli, kamu kebo ya. Susah dibangunin. Tukang molor. Kebiasaan Meli selain tukang molor alias kebo itu apa aja? Makan es batu. Dia penting minum makan es batu literally. Jadi kalau misal gitu? Iya di krok-krok gitu. Mel. Jadi kalau dia beli minuman es teh gitu. Es batunya paling banyak dia. Dia kayaknya bukan beli minuman tapi beli es batu minuman gitu. Yang penting es batunya banyak aja. Oh gitu. Dia penting bisa nyemilin tuh es batu. Itu tuh kenapa? Gue juga nggak tahu. Kebiasaan dia. Sama dia doyan banget makan pedes. Wah, ya cewek sih, rata-rata suka makan pedes ya. Nyerah gue kalau dia udah makan pedes. Lu pernah ngasih tau, Mel jangan makan pedes gitu? Udah, sering. Tapi ya udah. Tiba-tiba pernah kejadian, tiba-tiba suaranya hilang. Suaranya hilang juga pernah. Hari itu gue langsung bawa ke rumah sakit. Repot ya, gara-gara makan sambal ya? Enggak, bukan karena ya itu karena pola makan kan. Iya, lu makan es batu, lu makan sambal, itu kan nih kan tenggorokan kita kan suara itu yang dijual kan kita gitu suara ya. Gitu ya, suaranya hilang nih, nggak bisa nyanyi padahal malamnya harus on air ya. Malamnya on air. Gue bawa rumah sakit dulu ya, bentar ya, suntik dulu ya, bentar aja. Biasa ya, Cikajang. Ya itu kadang-kadang Meli suaranya hilang nih, aduh, ngasih taunya baru aja mau manggung sore, ngasih taunya jam 11. Parah jadi. Dia kalau mandi lama nggak? Kalau mandi nggak? Nggak. Termaksud golongan maksudnya? Mandi bebek. Cek selesai. Cepet. Kalau bisa nggak mandi, nggak mandi. Mel? Serius? Cuci muka sikat gigi? Cuci muka sikat gigi doang.
Dia seringan begitu sih. Aku belum mandi loh Kak. Ya, udah. Oke, berarti besok-besok kalau dia baru datang di studio, gue akan gini, mandi nggak? Gitu ya? Iya. Yang paling lama ya itu milih baju, mau pakai baju apa, lebih ke situnya. Tapi kalau mandi sih dia nggak terlalu. Iya, kenapa gue tanya lama nggak kalau mandi? Biasanya kalau penyanyi itu, kalau mandi tuh bisa nyanyi satu album. Nyanyi satu album dulu di kamar mandi. Enggak sih untungnya. Salah satunya Dirayut. Untungnya sih enggak, anak-anak ini enggak segitunya. Oke, dia pernah curhat nggak sih sama lo? Cerita misalnya kan dia jauh banget nih katanya lebarannya kan udah pasti nggak pada mudik ya. Ya biasanya sih kalau mau cerita, kalaupun Meli cerita adalah permasalahan internal di keluarga yang butuh gue harus gimana nih Kak, Ya, gue harus gimana, solusi ya, minta. harus gimana, aku gimana enaknya, aku gimana ya gue mengasih saran, ya lu harus kayak gini ya habis itu diturutin apa enggak ya itu balik lagi ke dia kan. Decisionnya ada di dia bukan di gue gitu. Kalau pete sama jengkol, Meli lebih suka mana? Waduh, gue nggak pernah lihat dia makan pete sama jengkol lagi. Serius, gue nggak pernah lihat. Rujak mangga yang pedes banget itu pasti. Kak, aku pengen mangga deh, rujak mangga gitu. Nah, itu Ngidam kali ya, Wak. Masih 16 apa? Dia udah punya pacar belum sih? Adek nanti. Ih, cucu, Meli udah punya pacar. Udahlah, ganti Mel. yang sayang sama keluarga. Wih, sedap. Itu udah paling Emang penting. sekarang nggak sayang? Iya. Saya bukan saya yang bilang loh. Oh, iya, Saya nggak bilang loh. Saya nggak bilang nggak sayang loh. Oh, iya. Kan saya nggak tahu. Iya, nggak Kalau tahu. mereka pacaran kan nggak pernah. Pacaran nyebut urusan pribadi lah Iya, ya. saya nggak pernah dijak-ajak soalnya. Ih, sabar ya. Masa pacaran ada gua ngitilin, mau ngapain juga gua. Tuhnya manajer ya, sampai Enggak lah, ngikutin enggak orang lah. pacaran. Mereka pacaran aja. Iya. Gue sih tinggal terima laporan doang. Laporan kan banyak. Oh iya. Oh anak lu kayak gini nih, gini. Oh iya. Oh, Ya itu kan namanya kan pasti netizen atau ya mungkin sesama teman RM, teman manajer atau siapa suka gibah gitu ya. Nah lu sebagai manajer langsung cross check ke artisnya nggak sih? kalau gue langsung, Negur langsung kalau juga salah. gue akan nanya. Gue nggak negor, gue akan nanya. Gue pasti gue apapun itu, misalkan ada omongan nggak sedap ya, omongan siapapun, maksudnya siapa lo ngomong, Ber gimana sih anak lu gini. Kenapa? Gue akan tanya dulu, dia bisa ngomong begitu, emang gimana ceritanya, dijelasin, oh kayak gitu, yaudah. Gue tangkap dulu nih, gue nggak akan, gue tanya Ini mana baru manajer nggak langsung skakmat ke artisnya dong. kalau gue tanya, kenapa kamu kayak gini? Kenapa? Aku dapat laporan begini. Ya. Enggak Kak, gini. Ya, kalau dia bisa ngasih penjelasan yang make sense, ya gue akan terima. Tapi kalau menurut gue dia tidak bisa ngasih jawaban yang masuk akal, ya gue akan bilang orang yang nggak suka lu banyak. Yes. Orang yang nggak suka lu banyak. Maksudnya, lu mau berbuat baik, belum tentu dianggap baik sama orang Ya, lain. betul. Gitu. Maksudnya, jadi dan lu juga nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Kalau menurut lu, dan lu yakin lu benar dan lu bisa bertanggung jawab atas apa yang lu mau jalanin, ya lu jalanin. Yes. Tapi kalau lu nggak yakin, ya lu tanya. Gue ragu-ragu nih, gue harus jalanin nggak ya? Gitu. Ya. Tapi kalau lu nggak mau bertanya pun, kalau ya lu udah tahu resikonya gitu. Memberi pandangan ya kan? Memberi pandangan bahwa begitu lu mau melangkah, lu harus mikirin dulu nih, lu harus resiko yang akan gue dapat apa nih? Betul. Kayak misalkan nih Meli, Kak aku mau warnain rambut. Pernah tuh dibilang gitu? Pernah. Oh, ya, Dia terus, nanya terus? gua, dia nanya apa? Bagusan yang mana ya Kak? Gitu. Bagusan yang mana ya Kak? Gua bilang, lu yakin? Oh segitunya ya, seorang Meli itu untuk ngecat rambut aja, warnain rambut aja tuh harus nanya dulu sama manajernya. Itu. Wow, dikirim loh beberapa, ya Allah merah, ungu, belang-belonteng gitu ya, Wak. Jadi ya kayak gitu-gitu gua bilang. Mungkin karena anak muda kali ya, jadi ekspektasi. Gua bilang jangan sampai lu ngechat terus lu nyesel. Oke. Nah, harapan Papa Bear untuk Meli nih gimana? Ini kan bisa dibilang baru banget ya, masih hangat banget. Masih ya, hangat Meli ya. banget. Mungkin ada ujangan atau statement yang harus disampaikan? Kalau untuk Meli sendiri sih lebih banyak belajar. Ya, setuju. Karena lu jangan pernah puas, lu udah juara 1 nih. Bukan berarti lu udah hebat. Lu harus banyak belajar, lu harus Pandai menjaga diri ya. pandai jaga diri, harus
harus mau bertanya. Jadi kadang-kadang waktu kemarin dia jadi host gue bilang, kamu tanya-tanya ya sama Ramzi, Irfan, sama Gilang, gimana aku harus gimana. Gue menyuruh anak ini untuk bertanya, karena gue tahu anak ini apa ya, pronounce bahasa Ya. Indonesianya kurang. Oke, karena dari daerah kan. Karena dari daerah, ya itu lo harus bisa tampil sempurna. Itu aja sih kalau gue bilang. Oke, harapan Untuk- kita semoga karirnya terus makin Amin, lancar, harus ya, lancar, makin sukses, bisa memperdalam ilmu-ilmu yang lain. Ya udah, Bagus. Papa Bear, thank you ya. Thank you, Mbak Dek. Mengenai Meli, dan mudah-mudahan kita selalu doain Meli sehat, Amin, terus mau amin, belajar, mengeksplor diri, dan tambah sukses lagi. Amin, amin. Thank you for Paling penting- watching. Jangan lupa like, klik loncengnya, komen juga boleh. Komen, Mau nanya-nanya subscribe. boleh. Subscribe tuh harus wajib ya. Oke, thank you for watching. Dadah. Dadah.